Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hadi dan ini teman saya Rifki Padilah. yang mana pada pagi ini kita akan membahas Mahkamah Konstitusi. Apa sih Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang mana ini adalah hierarki tertinggi di negara kita, itu negara hukum. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang putusan yang sangat kontroversi pada menjelang pemilu pada tahun 2024. Nah, yang mana isi putusan ini yaitu putusan nomor 90 tahun 2023 yang berisi tentang batas minimal usia seorang capres dan cawapres yaitu berusia 40 tahun yang diubah menjadi batas minimal seorang capres dan cawapres adalah 40 tahun dan atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bupati ataupun jabatan lainnya. Nah, apa sih yang membuat putusan ini disebut cacat secara formil, sahabat? Oke, teman-teman, mungkin untuk pertama putusan MK ini bisa disebut cacat secara formil karena eh, MK itu melampaui kewenangannya. Mahkamah Konstitusi itu bertugas atau memiliki kewenangan yaitu menjaga norma dan prinsip agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. Bukan membuat norma baru gitu. Ini kan putusan 90 itu norma baru, harusnya itu bukan tugas MK. Kemudian yang kedua ada tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, di mana tafsir dari putusan ini berubah secara cepat pada saat sebelum situasinya sedang pemilu. Kemudian yang ketiga adalah konflik kepentingan, di mana pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi calon wakil presiden ke depannya, alias iparnya dari Presiden Joko Widodo. Oh ya kan, beberapa bulan yang lalu juga ada perkataan seorang pakar hukum tata negara, yaitu Ferry Amsari, mengatakan dalam acara televisi nasional, dia mengatakan bahwasanya putusan MK yang meloloskan Gibran memenuhi syarat itu tidak pernah disidangkan dalam pembuktian di MK. Nah, itu bagaimana itu? Nah, mungkin kita perlu menelisik kembali latar belakang atau proses dari pembentukan putusan ini ya. Putusan ini sebelumnya pernah diajukan oleh salah satu partai, tapi kemudian putusan ini ditolak. Kemudian diajukan lagi oleh seorang mahasiswa bernama Alma Sakibiru. Nah, yang perlu diketahui ada satu peristiwa pada saat sidang di MK. Jadi CCTV menangkap pada hari Sabtu, hari weekend, itu ada seorang pria bertubuh tegap seperti ya kayak militer lah. Militer. Itu datang membawa gugatan tentang gugatan tentang 90 ini. Jadi gugatan tersebut diajukan pada hari libur atau hari Minggu. Dan itu sebetulnya tidak pernah ada di dalam sejarah MK. Janggal sekali ya. Janggal sekali. Dan kemudian mungkin saya akan menambahkan dari alasan-alasan yang cacat tadi, berhubung tadi sudah dibicarakan, mungkin putusan ini bisa dianggap sebagai pesanan politik, di mana hukum itu bisa diatur sesuai dengan pesanan politik. Inilah yang kemudian menjadi pelanggaran bagi hakim-hakim di MK, karena dinyatakan atau diprediksi hakim-hakim di MK beberapa ada yang melakukan lobby supaya putusan ini bisa lolos. Adanya money politik. Sepertinya begitu, tapi itu tidak pernah terbukti. Jadi ada lobby dan intervensi dari beberapa orang, dan sampai video ini dibuat, ada satu video atau satu unggahan dari salah satu media yang mewawancarai Anwar Usman
kebetulan dia tuh sekarang lagi buat buku, dan bukunya, di dalam bukunya itu ada salah satu materi atau pembahasan mengenai siapa sih yang sebenarnya mengintervensi dalam putusan 90 ini. Mungkin teman-teman bisa baca dan beli bukunya. Nah, kenapa sih putusan ini tetap berlaku walaupun disebut cacat tadi kan secara formil? Oke, mungkin yang pertama, setelah peristiwa memalukan ini, Mahkamah Konstitusi membentuk MK-MK, yaitu Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang dimana MK-MK itu tidak punya kewenangan membatalkan putusan. MK-MK hanya melakukan sanksi dan pemutusan kerja terhadap hakim, jadi hanya sebatas menilai dan mensanksi etika hakim. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat dan final, jadi tidak dapat sembarang diputuskan karena bisa berbenturan dengan asas-asas yang lainnya. Nah kan tadi kan sudah disebutkan kan ya bagaimana di dalam situasi kondisi di MK. Nah, langkah-langkah sendiri nih dari MK untuk memperbaiki dirinya sendiri, untuk kembali ke fitrahnya sendiri dari definisinya awal tadi sebagai penjaga konstitusi negara. Bagaimana? Oke, mungkin ada beberapa langkah yang dilakukan untuk proses pembenahan dan mengembalikan kembali marwah MK. Salah satunya dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan rapat harian untuk memutuskan sebuah gugatan. Kemudian setelah putusan 90 tadi, MK langsung memecat ketuanya, yaitu Anwar Usman, dari jabatan hakim ketua. Kemudian di beberapa bulan ke belakang ada undang-undang yang diloloskan, yaitu undang-undang kepolisian, di mana polisi yang menduduki jabatan sipil itu harus memilih dua pilihan, antara pensiun dini dan mundur dari jabatan itu. Itu merupakan langkah yang bagus untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Kemudian ada juga peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada batas minimal anggota dewan perempuan di DPR. Jadi di seluruh anggota DPR harus ada perempuan minimal 30 di sana. Ya walaupun hanya sebatas formalitas, tetapi ke depannya semoga bisa terlaksana. Dan mungkin yang terakhir, ada putusan tentang presidensial threshold, yaitu menghapus batas pencalonan dari presiden. Jadi siapapun bisa mencalonkan menjadi calon presiden maupun wakil presiden tanpa harus ada suara di DPR. Nah, mungkin harapan dari kami ya, semoga pada tahun yang akan datang MK bisa memperbaiki dirinya secara utuh atau kembali ke fitrahnya sendiri dalam definisinya awal sebagai penjaga konstitusi. Nah, mungkin ada tambahan dari sahabat untuk MK kedepannya bagaimana? Ya mungkin saya akan sedikit menyinggung tadi tentang putusan yang meloloskan Gibran. Itu sebetulnya dianggap baik oleh orang-orang di luar sana, karena siapapun anak muda bisa maju menjadi wapres atau menjadi presiden, tetapi hanya segelintir orang yang mendapatkan karpet merah. Nah mungkin harapannya Mahkamah Konstitusi bisa lebih menjaga independensinya sebagai lembaga tertinggi kehakiman dan lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyat, yang lebih khususnya memihak untuk kepentingan rakyat sendiri. Ya, demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat. Mungkin sekian dari kami, saya Muhammad Nur Hadi dan Saya Rifki Fadilah. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.